Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Memakai Channel di sini. Sobat YouTube semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan ya sobat semuanya, plus atau minus dari kerja kantoran ya. Di setiap bidang, di setiap usaha itu pasti ada kurang atau lebihnya ya sobat semuanya. Di sini kita akan bahas mengenai plus minus dari kerja kantoran. Nah, apa saja sih kelebihan dari kerja kantoran? Nah, kelebihan dari kerja kantoran antara lain yaitu kita memiliki manajemen waktu. Kita belajar manajemen waktu, bagaimana kita harus disiplin, bagaimana kita harus memanage waktu kita. Nah, tentu saja kita mau tidak mau pasti belajar untuk manajemen waktu kalau kita menjadi seorang pekerja kantoran, karena kita harus masuk, kita perlu absen, kita ada deadline tugas, kita ada janjian bertemu klien dan lain sebagainya. Tentunya ada sanksi dengan semua keterlambatan yang kita lakukan kalau kita kerja di sebuah perusahaan atau sebagai karyawan. Misalkan kita terlambat, kalau terus-terusan mungkin kita penilaiannya jadi jelek oleh atasan kita, bahkan sampai ada sebuah perusahaan yang melakukan pemotongan gaji jika kita melakukan keterlambatan yang terus-menerus. Nah, disinilah kita akan belajar untuk disiplin waktu. Yang kedua yaitu kita belajar untuk melakukan komunikasi yang baik. Baik itu antara lingkungan kita di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang namanya kerja kantoran, kita pasti berhubungan dengan banyak orang ya sobat semuanya, baik itu dalam satu tim, dengan divisi lain, di luar perusahaan atau lain sebagainya. Secara tidak langsung pasti kemampuan interpersonal kita itu akan terlatih dengan kita kerja kantoran yang kita jalanin. Misalkan saja kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal, negosiasi, sampai kemampuan untuk memahami kondisi dan memotivasi orang lain, terus berinteraksi dengan orang lain pada saat kita kerja kantoran akan melatih diri kita sehingga kita memiliki kemampuan interpersonal yang lebih baik. Selain interpersonal, kerja kantoran akan mengasah kemampuan intrapersonal juga. Nah, kita bisa lebih memahami diri sendiri, bagaimana cara bekerja terbaik yang sesuai dengan diri kita, serta bagaimana sebaiknya menyikapi sesuatu keadaan tertentu. Di samping itu, kita juga memiliki berbagai pengalaman terkait posisi dan bidang usaha dari perusahaan tempat kita bekerja, menjadi lebih kreatif karena dituntut untuk mengeluarkan ide-ide terbaik kita di saat kita bekerja. Yang selanjutnya itu mengerti seluk-beluk bisnis. Nah, di sisi kelebihan lainnya dari kerja kantoran yaitu segi bisnis perusahaan tempat kita bekerja, karena kita terlibat langsung di dalamnya. Tentunya kita akan lebih memahami seluk-beluk di dalam bidang tersebut, khususnya di posisi kita di dalam perusahaan tersebut. Misalkan kita kerja kantoran, yang kita jalani adalah dibilang garmen, kita mengerti garmen, di bidang distribusi atau di bidang digital printing dan lain sebagainya. Tentunya kita memahami bidang-bidang tertentu. Nah, kita bisa jadi mengetahui banyak jenis-jenis bisnis di dalam bidang industri dan perusahaan. Yang selanjutnya mendapatkan tempat kerja khusus. Nah, berbeda pula tipe kerja dan lingkungan kerjanya. Kalau pada saat bekerja kita senang, bekerja tenang dan berkonsentrasi dalam ruang lingkungan sendiri, kerja kantoran tentunya menyuguhkan nilai plus. Kerja di kantor berarti kita memiliki space sendiri, tempat komputer, laptop, dan lain sebagainya. Kita pun akan lebih mudah mencari barang dan menatanya karena tempat tersebut adalah milik kita sendiri.
Nah, apa sih sekarang minus dari kerja kantoran? Aduh, yang ini nih yang kita kadang-kadang suka agak bertanya-tanya ya sobat semuanya. Pasti tidak hanya di sisi plusnya saja. Kerja kantoran ternyata memiliki sisi minus yang seringkali luput dari pemikiran kita. Yang pertama yaitu mengganggu kesehatan ya sobat semuanya. Kerja kantoran itu identik juga dengan menghabiskan hampir semua waktu di depan laptop ataupun di depan komputer di meja kita, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu melakukan pekerjaan yang itu-itu saja, pasti ada efek sampingnya. Misalkan kayak mata, otot, bahu, leher, punggung terasa pegal dan lelah. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk kita pandai-pandai untuk mengistirahatkan diri sejenak atau beberapa saat lah ya, kita harus ada gerakan-gerakan tertentu ya sobat semuanya. Kehidupan monoton dan statis. Nah, ini nih dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, kehidupan saat kerja kantoran akan statis dan penuh dengan rutinitas, terlebih jika jarak antara rumah dan kantormu itu jauh. Kamu bangun pagi dan bersiap-siap lalu naik kereta, sambung menyambung sampai tempat kerja. Setelahnya kamu mulai membuka pekerjaan dan harus mengerjakannya sampai pulang tiba. Karena itu kerja kantoran memang sedikit sangat tricky ya sobat semuanya. Kita harus pandai-pandai mencari cara dan celah agar tidak bosan. Misalkan saja dengan membuat permainan kecil atau mungkin sering makan dengan rekan kerja pada saat istirahat dan lain sebagainya. Kemungkinan hubungan negatif dengan rekan kerja. Nah, ini juga kita mesti harus pandai-pandai ya sobat semuanya dalam membawa diri kita ya sobat semuanya, sadari maupun tidak ini bisa menimbulkan rasa bosan tersendiri pada diri kita terhadap rekan-rekan kerja. Namun menurut saya itu bagaimana tergantung diri kita juga ya, karena saya pun mengalami dan itu tidak pernah terjadi. Standarisasi gaji yang seringkali tidak adil. Nah, ini seringkali kita alami ya. Tidak bisa dipungkiri perusahaan dengan karyawan yang sangat banyak tentunya lebih ketat dalam menerapkan sistem gaji. Bagi yang akan kerja kantoran, perusahaan sudah menetapkan standar sendiri untuk gajinya yang akan sulit dinegosiasi. Naik gaji pun harus dipastikan seberapa lama dan seberapa banyak kenaikan gaji pada saat kerja kantoran tersebut. Jangan lupa untuk perhatikan dan cari tahu standar gaji untuk lulusan di bidang-bidang yang ada di dalam perusahaan. Nah, yang poin penting bagi kita adalah kita tetap jalankan tugas dan tanggung jawab kita sebaik mungkin di bidang kita masing-masing untuk mencapai masa depan kita masing-masing. Salam sukses dan bye-bye. Jangan lupa subscribe.